Baik Bapak Ibu, tema khotbah saya masih seputar tentang penguasaan diri Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya lebih mengerucut Bapak Ibu tentang bagaimana kita menguasai diri kita terhadap yang namanya waktu. Ya Bapak Ibu, terhadap yang namanya waktu Bapak Ibu. Nah ini judulnya, nanti saja Bapak Ibu. Siapa yang sering dengar kata-kata nanti saja? Boleh angkat tangan? Siapa yang pernah ngomong, bicara nanti saja? Atau mungkin sering nanti saja, apa-apa nanti saja, apa-apa nanti saja. Boleh tolong angkat tangan? Ya, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya, terima kasih buat kejujuran Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti saja ini sepertinya sudah terbiasa buat kita. Sebuah kata yang gampang diucapkan. Tapi pada hari ini saya berdoa biar Roh Kudus memberikan kita tentang pengertian. Tentang betapa kita harus kembali memperhatikan kata-kata nanti saja ini. Amin. Bapak Ibu, apa saja yang kita bilang nanti saja, banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Nih, nantilah baru bertobat. Nantilah baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Nantilah baru datang ke gereja. Kalau hatiku lagi mood. Kalau aku sudah diberkati, kalau aku dapat pekerjaan, kalau usahaku baik, kalau orang-orang di sekitarku murah hati. Nantilah, nanti apa lagi? Nantilah melayani. Masih banyak yang lebih hebat. Jadi pelayanan jadi hebat nggak hebat ya ukurannya. Udahlah nanti ajalah aku masih banyak pekerjaan. Nanti kalau aku udah nggak ada pekerjaan, aku lebih santai baru aku melayani Tuhan. Apalagi? Banyak apalagi? Nantilah belum waktunya untuk aku masuk dalam kelompok sel. Belum waktunya aku sungguh-sungguh. Belum waktunya juga lah aku masih anak-anak. Belum waktunya, belum apa. Nantilah baru berubah. Aku mau menikmatin hidupku dulu lah. Nanti baru berubah. Terus apa lagi? Nantilah baru sungguh-sungguh, capek sungguh-sungguh sama Tuhan. Ngeri sungguh-sungguh, nanti aja lah. Nanti. Terus apa? Nantilah baru dikerjakan. Kalau dalam kehidupan, nantilah. Ini, tolong itu. Ya, mamanya minta tolong nanti. Temannya minta tolong nanti. Orang tuanya minta tolong nanti. Pekerjaan kantor, nantilah. Semua nanti. Terus apa lagi? Nantilah baru datang. Ya. Nah yang suka telat ini biasanya suka kata nanti. Nantilah, masih lama waktunya. Nantilah, masih dingin. Nantilah, masih ngantuk. Ya kan? Nanti. Ya Bapak Ibu. Tapi gak mau. Cuman kayak KNS Fajar Kemuliaan. Di tahun 2026 ini kita mau berubah. Amin. Kita gak mau lagi nih gampang ngomong kata nanti. Kita belajar sama-sama ya. Kenapa kita harus memperhatikan kata nanti ini dikurangin. Yang pertama itu. Nah Bapak Ibu. Nanti itu sebenarnya penundaan. Penundaan terhadap waktu. Penundaan terhadap tanggung jawab. Penundaan terhadap respon. Segala bentuk penundaan kita pakai dengan kata nanti. Dan kayaknya itu udah terbiasa dengan nanti. Padahal Bapak Ibu nanti itu gak cuma kata nanti loh. Itu nanti itu punya dampak yang besar buat hidup kita. Itu bisa positif dan negatif. Tergantung apa? Tergantung konteksnya. Kalau kita menunda sesuatu karena kita mau menunggu waktunya Tuhan, karena kita lagi berdoa, karena kita belajar mendengar suara Tuhan, itu sesuatu yang positif, bagus. Kenapa? Karena itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Terus kalau kita nanti menunda tanggung jawab, karena pekerjaan kita banyak banget, sehingga ini aku tunda dulu lah urutan yang ke-10. Ya gak apa-apa juga, tapi jangan lupa dikerjakan, jangan lupa diselesaikan. Nah kebanyakan kita Bapak Ibu dari urutan 10
nantinya jadi urutan ke-20. Dari urutan ke-20, 30 lama-lama lupa dengan tanggung jawab. Nah ini dampaknya yang tidak baik. Amin. Nah nanti saja Bapak Ibu. Jadi nanti itu bisa memberi dampak negatif kalau motivasinya, kalau dasarnya tidak benar. Biasanya kalau kita ngomong nanti itu karena apa? Karena apa? Karena malas. Malas melakukan tanggung jawab. Malas memberi perhatian. Malas biasanya. Terus nanti biasanya kita kata nanti karena apa? Karena menghindar dari sebuah tanggung jawab. Terus nanti apa lagi biasanya? Ayo, siapa yang suka kata nanti? Ayo jujur. Menganggap enteng, betul. Meremehkan sesuatu tanggung jawab. Sehingga ngomongnya nantilah. Gak menganggap penting. Nantilah, masih ada yang lebih penting. Apalagi? Bisa juga karena takut. Takut untuk bertanggung jawab, takut untuk melakukan, takut karena gak bisa, takut karena malu. Terus kita gak jujur nih sama diri kita. Kita pakai kata-kata yang paling praktis, paling gampang, yaitu nanti saja. Nanti saja. Nah Bapak Ibu, itu dari anak-anak sampai orang tua tuh terbiasa tuh kita tuh. Ya. Terus apa lagi? Kenapa kita ngomong nanti? Karena gak mau keluar dari zona aman kita. Lagi nonton TV, disuruh nantilah. Karena gak mau keluar dari zona aman kita. Bapak Ibu, kita ini paling pintar mencari 1000 macam alasan untuk sebuah kata nanti. Nah ini nanti yang negatif Bapak Ibu. Dan harus berubah. Amin. Kenapa? Karena nanti yang dikembangkan terus Bapak Ibu, tahu enggak? Itu menjadi sebuah sikap hati. Sikap hati yang suka menunda. Nanti kita lihat apa firman Tuhan katakan. Terus apa lagi? Nanti yang terus dari umur kecil, ya, dari TK, SD, SMP, SMA, jadi suami, punya anak, jadi orang tua, nanti berubah menjadi sebuah karakter. Karakter yang suka menunda. Bapak Ibu tahu enggak? Penundaan, kata nanti itu tanpa kita sadar, sebenarnya itu musuh diam-diam. Musuh yang gak kelihatan bagi pribadi kita nih. Sebagai orang beriman. Ya Bapak Ibu, saya ulangi. Tanpa kita sadar nih, kata nanti itu sebuah penundaan yang kita lakukan dengan kata istilah nanti saja. Bapak itu merupakan musuh yang tidak kelihatan. Musuh diam-diam. Bagi setiap kita orang beriman. Yang membuat apa? Yang membuat hidup kita gak bisa menjadi excellent. Bapak Ibu, yang membuat apa? Membuat hidup kita gak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Ada banyak hal nanti kita belajar di bawah Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau sama-sama ya. Kita mau berusaha untuk mengerem kata nanti. Kalau nanti itu kadang-kadang bisa kita ucapkan lewat mulut kita nanti saja. Tapi kadang-kadang di dalam hati kita. Ya Bapak Ibu. Tapi kita harus sadar nih, kalau kita mau berubah, kalau kita mau keluar dari kata nanti ini, ya kita harus ada action dalam hidup kita. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kok. Waktu kita tahu setiap kelemahan kita bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan aku suka begini, tapi hari ini aku mau keluar, tolong ingatkan aku. Nah waktu Roh Kudus mengingatkan, lewat hati nuranimu, ya responin. Jangan ditunda-tunda, Bapak Ibu. Ya, jangan nanti saja. Saya ingat waktu saya belajar peduli, Bapak Ibu, kan saya tahu firman Tuhan.
Firman Tuhan bilang kamu punya mata buta, punya telinga tuli gitu loh. Nah, saya itu terbiasa tahu beres. Ya Bapak Ibu, saya itu biasa kan terbiasa tahu beres ya dalam tanda kutip, dilayani dari kecil. Nah waktu saya lahir baru saya tahu tuh kebenaran itu gitu loh. Nah Bapak Ibu di rumah kan enak, di rumah ada asisten rumah tangga yang bisa bantu saya. Apalagi pertama kali saya punya anak, asistennya 2, jadi lebih gampang lagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu, tapi waktu saya tahu kebenaran firman Tuhan dan saya mau berubah, waktu saya jalan, saya lihat mainan anak saya berantakan, apa yang saya lakukan? Saya mundur lagi tuh. Saya bersihin, saya rapiin. Padahal saya tinggal teriak, tinggal bilang bersihin dong. Kenapa? Karena saya mau belajar, mengubah diri. Jadi kita bekerja sama lah, gitu ya. Nah waktu saya tahu sesuatu yang salah, nggak boleh begitu, gitu. Aku nggak boleh begitu. Saya mulai tuh, saya jalan tapi saya balik lagi. Saya belajar untuk merapikan. Nah Bapak Ibu, jadi kita bisa berubah karena Roh Kudus yang akan menolong kita. Tapi punya respon yang baik. Amin. Bekerja sama. Ya Bapak Ibu, jadi nanti-nanti itu adalah sebuah penundaan terhadap waktu. Dan sebenarnya nanti-nanti itu besar dampaknya buat hidup kita. Terutama kalau dasarnya itu semua karena males, ya, karena menghindar, karena takut, karena keluar dari rasa nyaman. Nah itu memberi efek yang tidak baik buat hidup kita. Dan nanti terus yang kita kembangkan itu menjadi sikap hati kita. Dan lama-lama itu menjadi sebuah karakter. Dan kalau karakter itu seperti pohon yang sudah berakar, susah ditebangnya Bapak Ibu ya. Mau dihancurkan juga susah. Jadi tapi tidak pernah ada kata terlambat. Dan ada Roh Kudus yang mau menolong kita. Yang penting kita sadar ya. Kesadaran itu perlu. Yang menjadi masalah itu kita nggak bisa berubah kalau kita nggak pernah sadar. Dan nggak ada kerendahan hati untuk mau diubah. Amin. Nah Bapak Ibu, tadi ya ada dua jenis dari hasil dari kata nanti. Positif dan negatif. Nah, ini Bapak Ibu, nanti yang menjadi tipuan bagi orang Kristen adalah nanti yang tidak membawa hal yang positif bagi hidup kita. Bapak Ibu, yang membawa hidup kita tidak menjadi lebih baik. Nah ini tadi ya, ini karena alasannya karena males, karena takut, karena rasa nyaman, karena iman yang keliru, karena menghindar. Seringkali kan kita memberi alasan nantinya begitu ya Bapak Ibu. Nah kita mau lihat tuh apa yang Alkitab katakan tentang penundaan. Kita baca ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 17. Sudah? 2, 3. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita baca ya sama-sama 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu terjemahan hasilnya itu jadi berbuat baik itu bukan yang Bapak Ibu bilang, saya menolong Yohana, saya menolong si B, si C, bukan. Tapi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat benar. Ya Bapak Ibu. Nih, tahu yang baik atau tahu yang benar. Kemudian apa lagi? Mampu melakukannya, tapi dia tidak mau bertindak. Nah ini yang firman Tuhan katakan menimbulkan sebuah dosa. Ya, saya ulangi ya. Tahu tentang segala sesuatu yang benar, tahu tentang segala sesuatu yang baik, dan mampu melakukannya, tapi tidak bertindak. Ini bisa menjadi sebuah dosa. Ya Bapak Ibu, saya kasih ulangin ya. Tahu sesuatu yang baik, tahu sesuatu yang benar, dan mampu gak melakukannya, mampu, tapi tidak mau bertindak. Nah itu disebut dengan kategori sebagai dosa. Ya Bapak Ibu. Ini contohnya nih.
Saya tahu sesuatu yang benar di depan mata, segala sesuatu yang benar. Tapi saya bisa nggak bisa. Tapi karena saya males, saya kasih alasan untuk tidak mengerjakannya, tidak bertindak. Nah itu menjadi sebuah dosa. Karena sikap hatinya tidak benar, motivasi hatinya tidak benar. Didasarkan karena rasa males, didasarkan karena rasa nyaman, didasarkan karena rasa tidak menghindar. Bapak Ibu, ternyata kata-kata nanti saja sebuah penundaan itu Bapak Ibu besar efeknya ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar nanti saja gitu. Maknanya itu banyak banget dan makna rohaninya juga salah satunya ini Bapak Ibu ada di dalam perkara rohani ternyata. Jadi enggak cuma sekedar nanti saja sebuah penundaan waktu, tapi lebih lagi itu juga memiliki makna rohani Bapak Ibu. Dan dikategorikan sebagai dosa. Bapak Ibu terus bilang, waduh enggak enak loh jadi orang Kristen. Apa-apa dosa, apa-apa dosa, apa-apa dosa. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Apa sih istilah dosa itu? Segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, segala yang namanya ketidaktaatan, segala yang tidak mendengar apa yang firman Tuhan katakan itu dikategorikan sebagai dosa. Nah Alkitab menulisnya sebagai dosa, tujuannya untuk apa? Karena Allah jahat sama kita, karena Allah benci sama kita, karena Allah mau menghukum kita? Enggak, supaya itu tuh alarm buat kita, supaya karena Allah sayang sama kita, karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan mengasihi kita. Loh dia mati loh buat kita di kayu salib gitu loh. Kan punya tujuan. Bukan hanya untuk kau hidup dan selamatkan katanya. Bahkan di dalam kelimpahan. Oleh sebab itu dia kasih rambu-rambu. Dia kasih tahu loh ini loh yang disebut dengan dosa. Supaya engkau supaya engkau tahu. Tujuannya untuk menjaga saya dan saudara. Amin. Untuk tetap ada di dalam koridornya Allah. Untuk bisa tetap tinggal di dalam kerajaan Allah, untuk bisa menikmati semua janji-janji Allah. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia penghukum, tapi Allah adalah kasih. Amin. Dan memang harusnya kita nggak alergi dengan ini, dengan kata-kata dosa. Harusnya kita nggak alergi sebagai umat percaya, sebagai orang yang kita katakan bahwa kita orang Kristen. Dari perut mama aku sudah Kristen, dengan kata-kata dosa itu kita tidak alergi. Kenapa? Karena kita tahu. Karena kita tidak alergi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ini ditebus dengan harga yang sangat mahal. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat saya dan saudara. Dan identitas kita jelas. Ya makanya kita dengan sendirinya mau menjaga hidup kita. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita mau bekerja sama menolong hidup kita untuk tidak menjadi dosa. Dan hari ini ditambah sebuah pengertian. Ternyata suka menunda-nunda itu gak baik. Ya sudah, it's okay. Minta Roh Kudus menolong kita untuk kita memperbaiki semua sikap hidup kita. Kalau engkau bilang engkau anak raja, jadilah dirimu sebagai anak raja. Amin. Amin. Jangan kau bilang kau anak raja, terus kau pakai baju compang-camping, terus nanti orang gak menghargaimu, orang gak menyepelekanmu, kau marah, ya salah sendiri dong gitu. Kau anak raja, kau pakai baju compang-camping. Sama, saya dan saudara anak raja, kita ditebus dengan harga yang mahal. Nilai kita lunas katanya. Jadilah, tempatkan dirimu seperti itu. Amin. Jadilah pribadi-pribadi yang excellent. Jadilah pribadi-pribadi yang tampil beda. Jadilah pribadi-pribadi yang bernilai. Oleh sebab itu, ternyata nanti sebuah penundaan itu mengakibatkan dosa. Karena ini berbicara tentang sikap hati. Ya udah, kalau gitu aku mau belajar untuk tidak. Apalagi kita koreksi, ternyata aku males loh. Makanya aku suka ngomong nanti. Aku menghindar dari tanggung jawab, makanya aku suka ngomong nanti. Ternyata aku nggak mau mengurangi rasa nyamanku, jadi aku ngomong nanti. Kata-kata yang paling gampang ya udah, berubahlah, minta ampunlah sama Tuhan. Kita belajar jujur sama diri kita sendiri. Amin. Amin. Jemaat GKNS, jemaat yang luar biasa, yang berani jujur dengan dirinya sendiri. Amin. Jujur dengan diri sendiri. Amin. Ya, Bu.
Nah Bapak Ibu, loh kok dosa ya Bu? Iya Bapak Ibu, sebenarnya itu dosa itu ada, Bapak Ibu, ada dosa perbuatan. Nah dosa perbuatan itu karena kita melakukan hal-hal yang salah lah. Apa aja banyak tuh, dari yang besar sampai yang kecil. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan itu sebenarnya tuh Tuhan itu luar biasa loh. Dia nggak cuma bilang, eh mencuri dosa, tapi menginginkan milik orang lain juga dosa. Jadi ada tingkatannya, ada levelnya Bapak Ibu. Ya, jadi nggak cuma perbuatan aja, tapi ada nilai-nilai juga di dalam yang menyebabkan dosa, itu Tuhan loh. Jadi ini dosa itu dosa karena perbuatan, yang melakukan hal-hal yang salah itu sebagai dosa. Tapi juga ada dosa kelalaian, yaitu Bapak Ibu tidak melakukan hal yang benar, tahu, mampu, tapi menunda. Tahu, mampu, tapi tidak mau melakukannya. Itu juga disebut dengan dosa kelalaian dalam Alkitab. Makanya, ya Bapak Ibu, nah, ini kelalaian. Ya. Nah Bapak Ibu, ini ya, dilakukan berulang-ulang. Nanti yang dilakukan berulang-ulang, yang tadi kan dengan berbagai alasan itu akan menjadikan sikap hati. Sikap hati, Allah melihat hati. Waktu kita bilang nantilah sebuah penundaan, oh Allah lihat ternyata tuh karena alasan. Alasannya karena males, karena takut. Itu berbicara tentang sikap hati yang gak jujur. Gak jujur sama diri sendiri. Gak jujur juga dengan orang lain. Makanya jadi dosa. Karena berbicara tentang sikap hati yang tidak jujur. Tidak jujur sama diri sendiri, tidak jujur dengan orang lain. Ya Bapak Ibu, nah lama-lama itu menjadi karakter yang suka menunda. Jadi ayo, mumpung masih 2026, kita sama-sama belajar untuk berubah. Amin. Supaya nggak berkembang menjadi karakter, Bapak Ibu. Nih, karakter yang suka menunda. Ini pola hidup yang berulang-ulang. Nanti. Jadilah karakter yang suka menunda. Terus apa? Ya sudah menjadi kebiasaan. Terus penundaannya itu dilakukan hampir di banyak area. Jadi itu penundaan itu menjadi sebuah alasan. Nanti saja itu menjadi sebuah alasan. Di mana? Di semua area, di semua sisi kehidupan. Semua berbicara tentang nanti. Ya pertobatan nanti, melayani Tuhan nanti, melakukan tanggung jawab nanti. Pokoknya nanti aja semua. Padahal mampu, padahal bisa melakukannya. Tapi memilih untuk menunda. Menunda yang apa? Ya menunda yang lama-lama mengabaikan. Kan kita biasanya begitu. Lama-lama ada ketidakpedulian. Terus apa Bapak? Nah ini lebih dalam dan sulit diubah. Jadi karakter itu ibarat seperti pohon, makin lama makin akarnya makin dalam. Akhirnya susah untuk diubah. Ibu, dalam kitab ada loh contohnya. 5 gadis pintar, 5 gadis bodoh. Dampaknya apa tuh? Kehilangan masuk ke dalam kerajaan, tidak ikut pesta. Nah ini bukan karena kejahatan, tetapi karena kebodohan. Dia lalai. Dia tahu bahwa di sana kan itu sebuah tradisi adat. Jadi kalau tunggu pengantin itu memang bisa sampai tengah malam. Dan mereka tahu mereka harus bawa yang namanya minyak. Tapi dia menunda untuk membawanya. Kan seringkali gitu kan? Gitu loh. Nanti aja lah, ngegampangin. Punya sikap ngegampangin. Sikapnya itu meremehkan, menganggap tidak penting. Nantilah. Nah akibatnya dampaknya apa? Yaitu dia nggak bisa masuk di dalam sebuah pesta perkawinan. Rugi nggak? Ya rugi. Makanya jangan suka mengatakan nanti. Bapak Ibu, apalagi yang namanya bertobat. Puji Tuhan kalau punya kesempatan bertobat. Tapi pas nanti tiba-tiba di pinggir jalan, pas jalan dud gimana?
Iya kan? Jadi kita juga belajar untuk tidak nanti penundaan itu juga sebenarnya berbicara tentang, kenapa berbicara tentang sikap hati? Ya karena sikap hati yang suka menunda, sikap hati yang tidak taat juga sebenarnya. Tidak taat pada sebuah instruksi, tidak taat pada sesuatu yang kita lihat dengan mata kita, sesuatu yang kita dengar dengan telinga kita. Makanya kita gampang katakan nanti saja. Nah, Bapak Ibu, dampak nih dari yang suka menunda. Apa sih dampaknya? Yaitu hatinya makin tumpul. Coba deh. Coba renungi, coba koreksi diri, di mana bagian yang kau suka kata nanti. Lama-lama hati kita tumpul. Udah terbiasa tuh, nanti aja. Kita nggak risih tuh, nanti saja. Kita nggak risih, nanti saja. Mau dimarah-marah orang, mau di apa, ya udah pokoknya. Karena kebiasaan nanti saja, nanti saja, nanti saja. Kayak angin lalu, nggak ada beban hidup ini. Nanti saja, nanti saja. Ya kan? Terus apa lagi? Nih, kalau dalam perkara rohani, pelayanan, lama-lama panggilan Tuhan itu memudar dalam hidupmu. Kenapa? Karena responmu tidak taat. Responmu menunda sebuah ketaatan. Berapa banyak kerusakan terjadi karena nanti. Lengah sedikit karena nanti habis. Iya kan? Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Coba, berapa lama? Kadang-kadang ada yang lulus 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kalau kuliah kan. Iya kan? Itu kenapa? Karena nanti saja kerjaan tugas, nanti saja masih punya waktu. Pas hari terakhir baru deg-degan. Karena nanti saja. Punya uang harus bayar, nanti aja lah. Masih ada bulan depan. Ntar aku bayarnya bulan depan, cicinya bulan depan. Nanti aja. Tambah lama utangnya tambah menumpuk karena bunganya naik terus. Yaitu kebiasaan nanti saja. Menganggap sepele, menganggap gampang segala sesuatu. Responnya nggak cepat. Responnya suka menunda. Sebuah ketaatan yang tertunda. Ya, bagus sih jadi sebuah ketaatan yang tertunda. Dengan apa? Dengan kata nanti saja. Apalagi? Nih, kesempatan hilang. Kesempatan tuh bisa hilang loh. Dalam segala hal. Bapak Ibu, dalam hal pekerjaan, dalam pekerjaan, dalam kepercayaan, itu semua bisa hilang, Bapak Ibu. Yang tadinya dia dipromosi jadi nggak jadi dipromosi. Kenapa? Karena waduh, pinter sih, rajin sih, hebat sih, tanggung jawab nggak? Tapi nggak tahan, suka nunda, leletnya, telatnya, bisa nggak? Nah pasti. Nah, itu jadi perhitungan loh, itu jadi poin negatif. Kesempatan bisa hilang, nggak bisa. Karena suka menunda, nanti. Harusnya dipromosi jadi tidak dipromosi. Harusnya mendapat pekerjaan jadi nggak mendapat pekerjaan. Kesempatan tertutup. Karena Bapak Ibu, nanti saja yang lama-lama menjadi sebuah karakter itu nggak bagus, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak jadi orang-orang yang excellent. Gitu. Kalau ada alternatif pilihan, orang akan memilih orang lain. Kenapa? Karena ini sebuah penundaan. Dan biasanya pasti nanti tanggung jawabnya kececeran dan segala sesuatu lah. Performanya tidak baik lah intinya. Kan kita nggak mau begitu. Amin. Cuma gaya-gayaan, cuma yang tampil. Amin. Saya bilang kita punya waktu 24 jam. Itu Tuhan sudah tahu. Itu cukup buat kita. Yang membuat gak cukup itu apa? Karena kita gak bisa mengelola dengan baik. Atau yaitu kebanyakan alasan. Sehingga banyak waktu sia-sia dan kita pakai kata nanti saja. Kadang-kadang kegagalan itu bukan karena kita gak bisa atau kita bodoh. Karena banyak penundaan yang kita lakukan.
Kita menunda untuk belajar, kita menunda untuk siap, kita menunda untuk merespon, kita menunda untuk mendengar, kita menunda untuk belajar berpikir. Semua karena penundaan. Apalagi? Nih, penjelasan. Nih akibatnya nih, hidupnya banyak penyesalan. Kalau seandainya. Amin Bapak Ibu. Jadi kata-kata nanti saja ini sesuatu yang serius ya, yang kita bisa renungkan ya. Apakah itu memberi dampak positif dalam hidup kita atau nampak negatif. Kalau ternyata dampak negatif, ayo kita merubahnya bersama-sama mumpung awal tahun 2026. Dan kita temanya hidup berkelimpahan. Dan Allah mau saya dan saudara hidup berkelimpahan. Oleh sebab itu kita harus mempunyai pribadi yang apik, pribadi yang baik lah gitu. Nah, salah satunya ini kita menunda kata nanti saja. Harus diilangi. Penundaan. Membuat banyak kehilangan kesempatan, membuat hati kita tumpul. Bapak Ibu, Tuhan mau ngomong juga hatinya sudah tumpul. Susah karena hati nggak dijaga, hatinya dibalut dengan alasan, hatinya nggak jujur, hatinya nggak taat. Ya, nah kita masuk yang terakhir, cepat ya hari ini. Ini Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan? Ya inilah, bertindak pada saat kita tahu itu benar. Tidak tahu itu kita mampu melakukan, ya lakukanlah. Bapak Ibu, amin. Tidak tahu itu benar. Oh ya, berbuat baik itu benar, menolong itu benar, melakukan tanggung jawab. Di rumah lagi disuruh nih. Ya udah, kita bisa lakukan kok. Ya lakukanlah tanpa menunda. Atau karena aku sibuk sih. Ya sudah, kalau kau sibuk tapi kau pastikan kau lakukan. Ya, jangan kau bilang kau sibuk terus kau belagak bego, lupa menunggu orang lain yang melakukan. Itu kebohongan, itu manipulasi namanya. Ya, itu manipulasi. Dan itulah yang dosa. Manipulasi, ketidakjujuran. Terus apa lagi? Nih, bangunlah disiplin dalam hidupmu. Mulailah dari perkara-perkara yang kecil. Nih ya Bapak Ibu, kalau disuruh ayolah doa, ayolah baca Alkitab. Aku sibuk ayolah kelompok sel, aku sibuk loh. Bener gak sibuk? Gitu loh, jujurlah sama diri sendiri. Atau males. Nah coba, kalau males ya bertobatlah. Ya, belajar jujur, disiplinlah. Oh iya, ternyata aku kesiangan bangunnya. Ya sudah, aturlah pola tidurmu sehingga bangunnya enggak kesiangan. Kalau enggak berani konsekuensi. Kalau kau kesiangan, kau ngaku kau kesiangan, kau jujur aku kesiangan, minta maaf. Bapak Ibu. Nah, itu salah satu sikap yang jujur. Bapak Ibu. Amin. Jadi bangun disiplin, apalah untuk kau berubah. Salah satu nanti saja disiplin lah, disiplin untuk tahu, belajar untuk melakukannya. Karena kau bisa, kecuali kau nggak bisa melakukannya, ya sudah. Ya, kalau kau nggak bisa melakukan ya sudah. Tapi kalau kau bisa lakukan, lakukanlah. Supaya jangan jadi orang yang masa bodoh sikapnya. Lama-lama kita nggak peka. Apalagi? Ubah kata nanti. Amin. Kita lihat ya firman Tuhan ya. Ini di dalam Mazmur 95 ayat 7 sampai 8, yuk coba baca yuk. Baca yuk 2, 3. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, ayat ke-8, kan hatimu seperti di Meriba, seperti pada rasa padang gurun. Bapak Ibu,
ini firman untuk bangsa Israel, tapi saya dan saudara adalah Israel rohani. Dan firman Tuhan katakan pada hari ini, artinya tidak ada penundaan. Jika kau mendengar, hari ini kau mendengar suaranya, jadi responi dengan benar. Amin. Kita ganti semua kata nanti sekarang dengan hari ini. Waktu hari ini kau melihat, waktu hari ini kau mendengar, lakukanlah. Amin. Jangan memberikan alasan-alasan untuk menunda. Sehingga sikap hatimu tidak benar. Dan kalau itu terus dilakukan berulang-ulang, akan menjadi sebuah karakter. Bapak Ibu. Ya, dan karakter itu susah untuk diubah. Jadi sekarang yuk, supaya jangan berakar karakternya makin lama makin dalam. Supaya engkau menjadi orang-orang yang excellent, engkau tetap tinggal dalam kerajaan Allah, engkau layak untuk menikmati janji-janji Allah. Kenapa? Karena hidupmu orang lihat, wow, buahnya luar biasa. Amin. Amin. Salah satu kata nanti saja penundaan itu gak memberi dampak dan buah yang enak dilihat, Bapak Ibu. Gak elok dilihat, Bapak Ibu. Ya, siapa yang suka ditundahin orang dalam segala hal? Atau siapa yang suka mendengar kata seneng waktu orang bilang nanti saja, nanti saja, atau anaknya lah, atau suaminya lah, atau istrinya yang selalu bilang nanti saja. Coba siapa yang paling suka dan senang? Boleh angkat tangan. Atau sebel? Kalau sekali nggak apa-apa ya, 2 kali nggak apa-apa ya. Ada nggak yang 3 kali? Ih, makin cinta aku gitu. Ada nggak? Ayo, saya traktir hari ini. Kalau dia bilang aku suka loh, kalau suamiku ngomong nanti saja, semakin dia sering ngomong nanti, aku semakin jatuh cinta deh. Karena aku senang. Ada nggak? Saya traktir makan kalau ada. Atau sebel jadinya. Atau anak kita nih bilang nanti saja. Iya, anakku pinter banget loh, anakku hebat banget loh. Dia selalu jawabnya nanti saja. Ada nggak? Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya. Artinya kita nggak suka tuh dengan kata-kata nanti saja. Artinya berarti kalau kita nggak suka, kita juga jangan mengeluarkan kata-kata nanti saja. Amin. Kita mau menjadi umat-umat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya tutup firman Tuhan. Biar ini di awal tahun, ya Bapak Ibu, kita bisa merapikan hidup kita dari segala sisi. Kita belajar penguasaan diri terhadap waktu dengan kita menahan mulut kita untuk tidak mengatakan nanti saja. Amin.